Hai, selamat datang di podcast 16, tempat suara kita jadi cerita. Sapaan hangat untuk seluruh Sobat 16 dimanapun kalian berada. Kenalin, saya Budian, guru BK kalian yang tidak terduga keasbunannya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tamu istimewa yang 16 banget. Siapa? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Raisyah Ayu Sakina Putri. Kalian bisa panggil aku Raisyah. Di sini aku sebagai Ketua OSIS Demisioner periode 2024-2025. Aku juga aktif di Organisasi Pelajar Surabaya Generasi 13 dan aku mendapatkan finalis Putri Lingkungan Hidup tahun 2025 dan membawa kategori juara 3 budidaya tanaman obat keluarga. Oke, kita bakal kupas tuntas masa putih biru dia sebelum dia benar-benar meninggalkan SMP Negeri 16 Surabaya. Tetap stay tune di podcast 16. Let's go. Hai Raisyah. Halo Budian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini bener-bener happy banget Bu, karena saya tuh ngerasa ada ada rasa yang nggak bisa diekspresikan gitu, senengnya karena bener-bener diundang ke podcast 16 itu suatu hal yang bisa saya syukuri sebelum saya meninggalkan Span 16 sih Bu. Kalau Budian gimana nih kabarnya? Ya sama, alhamdulillah sehat-sehat dan juga Budian nggak kalah deg-degannya ya, karena ini pertama kali buat Budian, apalagi bintang tamunya adalah salah satu siswi terbaik 16. Oke. Menurut kamu nih, jabatan ketua OSIS itu beban atau malah jadi impian? Kalau menurut saya ya Bu, berdasarkan sepengalaman yang saya alami 3 tahun di Span 16, jabatan ketua OSIS itu awalnya idaman Bu menurut saya, karena di sini saya melihat banyak sekali peluang yang dapat saya dapatkan dari jabatan ketua OSIS ini. Dengan saya mendapatkan jabatan ini, saya dapat memperluas relasi, saya juga dapat melatih soft skill saya seperti time management, problem solving, dan juga skala prioritas. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa ada beban yang saya rasakan Bu ketika saya menjabat, ya seperti mengurus program kerja dan juga menjadi role model bagi teman-teman. Tapi beban yang saya maksud ini bukanlah beban yang negatif, melainkan beban yang positif, karena beban ini memberikan banyak perubahan untuk diri saya. Seperti itu. Oke, jadi seimbang ya antara beban dan impiannya itu ada banget gitu ya. Iya. Oke, jujur ya, lebih deg-degan mimpin rapat pleno OSIS atau waktu tiba-tiba dipanggil ke ruang BK sama saya? Sejujurnya kalau menurut saya tidak keduanya ya Bu, karena kalau rapat pleno OSIS kan sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, sudah ada prepare gitu kan, sudah ada pembahasannya. Jadi ketika saya memimpin rapat, saya sudah tahu apa yang akan saya bawakan. Kemudian kalau tiba-tiba dipanggil ke ruang BK juga bukan hal yang menegangkan, bukanlah hal yang membuat saya deg-degan juga, karena menurut saya BK bukanlah tempat yang menyeramkan, bukan tempat untuk mencari masalah, dan bukan tempat untuk mengulik kesalahan seseorang. Namun BK itu tempat untuk mencari solusi, tempat untuk bercerita, seperti itu. Saya itu punya cerita Bu, justru ada hal yang lebih bikin deg-degan dari keduanya itu. Ada yang lebih sih Bu. Apa saya itu ketika pengumuman Putri Lingkungan itu jauh lebih deg-degan daripada dipanggil ke ruang BK atau mimpin rapat, karena di situ saya tuh ngerasa dari atas kepala sampai ujung kaki itu keringetan semua Bu, bener-bener deg-degan banget, karena kan pengumuman Putri Lingkungan kan yang ditunggu-tunggu ya Bu ya. Namun setelah udah diumumkan ya udah lega sih. Cuman itu deg-degannya banget, itu yang paling deg-degan selama saya 3 tahun di sini sih Bu. Relate sih, karena kan itu pengumuman yang penting ya buat kamu. Iya, bener banget tuh. Oke,
Jadi yang paling berkesan itu yang pangput itu tadi ya, Raisya? Iya Bu, kalau menurut saya tuh memang pangput itu yang paling berkesan sih. Karena pangput kalau dilihat dari segi waktu ya Bu, pangput itu yang paling menghabiskan banyak waktu untuk meraih selempang ini dan juga juara yang saya dapatkan sekarang. Karena kalau lomba-lomba yang sebelumnya saya ikuti, paling kan cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu ya Bu ya. Cuman kalau pangput ini karena dia ada 4 seleksi dan 1 tahap finalis, jadi total yang saya lakukan untuk pangput ini ada 8 bulan Bu. 8 bulan. 8 bulan, iya. Cukup panjang ya. Iya, cukup panjang. Iya, oke. Di durasi yang sepanjang itu pasti kamu banyak menemui siswa-siswa hebat se-Surabaya. Nah, ceritain dong, apa itu bikin kamu termotivasi atau malah mental breakdown? Wah, kalau saya sih mengalami keduanya ya Bu. Cuman kalau dari yang pertama, dari yang termotivasi ini, saya merasa sangat-sangat termotivasi ketika bertemu dengan mereka. Karena ketika saya mengikuti Pangput, saya bertemu dengan berbagai teman-teman yang peduli dengan lingkungan dari berbagai sekolah. Nah, dari sini saya bisa melihat berbagai motivasi, berbagai sudut pandang, berbagai proyek yang mereka munculkan untuk kepedulian lingkungan. Jadi dari situ saya menangkap bahwa oh, ternyata banyak ya orang-orang yang seperti saya, seperti itu. Jadi kalau saya merasa sendirian, kan kadang itu anak-anak kan ngerasa ngapain sih lingkungan itu harus dipedulin banget, ngapain sih, karena mereka merasa cukup membuang sampah itu sudah cukup ya Bu, padahal masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk merawat lingkungan. Nah, karena saya bertemu dengan banyak orang hebat di luar sana, itu yang mendorong saya untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai perawatan lingkungan seperti itu. Terus juga karena dengan mengikuti Pangput ini, saya mendapat beberapa prestasi yang dapat didaftarkan ke SMA, jadi saya merasa termotivasi untuk mendapatkan itu. Terus saya juga mengalami mental breakdown Bu. Saya pas itu mengalaminya karena produk. Jadi di Pangput itu di seleksi terakhir kami diminta untuk mengolah suatu produk dari proyek kita. Kan saya memiliki proyek Centellen ya Bu. Centellen ini pembudidayaan tanaman Centella asiatica. Nah, Centella asiatica ini berfokus pada kulit. Jadi Centella asiatica ini umumnya ditemukan di kosmetik atau di makanan atau minuman juga bisa. Biasanya kalau di kosmetik itu untuk skincare yang berjerawat. Terus kalau makanan itu masih agak jarang. Jadi saya tuh ambilnya di makanan. Terus saya meneliti Centella asiatica ini apakah bisa dijadikan makanan? Ternyata bisa. Kemudian saya mengolahnya menjadi keripik yang saya beri nama Sentaku. Nah, keripik ini saya beri beberapa rasa seperti barbecue, keju, dan juga original. Nah, harapan saya dengan adanya produk ini dapat memberikan manfaat untuk orang sekitar dan juga memperkenalkan tanaman Centella asiatica kepada semua kalangan. Karena kalau misal kita olah ke kosmetik kan anak kecil kan nggak bisa nyoba ya Bu ya. Nah, kalau snack itu kan masih bisa dijangkau oleh oleh semua kalangan. Jadi menurut saya snack itu jauh lebih mudah untuk memperkenalkannya seperti itu. Terus saya itu breakdownnya itu ketika melihat teman-teman yang lain itu memiliki produk yang lebih dari satu, sementara saya itu masih mengolahnya di keripik ini aja. Jadi saya hanya memfokuskan kepada satu produk, sementara teman-teman saya itu ada yang udah 4, 3, dan itu bikin saya agak breakdown dikit ya Bu ya, karena merasa kok inovasiku belum sampai segini banyak ya. Jadi ya itu sih Bu yang saya rasain selama ikut Pangput. Jadi ada motivasinya, ada breakdownnya juga gitu. Iya, breakdownnya itu membuat kamu down banget nggak? Maksudnya sampai minder atau sampai jeda gitu loh untuk menggarap proyek ini karena melihat teman-teman itu. Kalau saya pas itu breakdownnya cukup parah ya Bu, sampai benar-benar burn out. Saya yang aku harus gimana ya, aku cari apa ya ini biar inovasiku terus maju, terus beda gitu kan. Tapi breakdown itu nggak yang terus gitu Bu, jadi di sela-sela waktu itu saya memilih untuk tetap meneguhkan motivasi awal bahwa
jangan membandingkan dirimu dengan yang lain karena setiap orang itu memiliki proses yang berbeda-beda. Jadi saya setelah burnout itu saya memilih untuk bangkit dan tidak memikirkan lagi tentang itu tadi. Saya berfokus pada produk yang saya ciptakan dan berfokus pada pengembangan produk tersebut. Jadi saya nggak mikir yang lain sih, Bu. Oh ya, Raisya, kamu sebagai ketua OSIS demisioner, pernah nggak sih mendengar isu bahwa anak organisasi itu akademiknya anjlok karena lebih fokus untuk mengurusi tugas-tugas organisasinya? Pernah, Bu, pernah. Sering banget malah saya dengar kayak gitu. Nah itu, gimana sih pendapatmu terkait isu tersebut? Kalau menurut saya, Bu, ini kembali ke pribadi masing-masing. Karena kan setiap pengurus, atau kita pakai contoh pengurus OSIS saja ya, Bu ya. Kalau di pengurus OSIS itu kan pasti kepribadiannya beda-beda dan cara mereka menangani masalah itu kan berbeda-beda. Jadi untuk isu yang mengatakan bahwa anak organisasi itu akademiknya anjlok, itu menurut saya tidak sesuai dengan di lapangan sih, Bu, karena faktanya banyak kok anak-anak organisasi yang akademiknya juga bagus. Mereka bisa menyeimbangkan antara kepanitiaan dan juga tugas sekolah. Nah, tapi beda lagi kalau semisal ada pengurus yang hanya mementingkan organisasi tanpa memikirkan tugas sekolah. Karena mereka berpikirnya itu, buat apa sih belajar gitu kan, aku mending di OSIS aja, belajar lo capek banyak tugasnya, masa nggak ngerjakan dikit nilainya segini, mending OSIS tempat pelarian gini-gini. Karena ada beberapa anak itu yang mikirnya kayak gitu. Jadi ya itu lebih ke arah pribadi masing-masing sih. Kalau saya itu tetap mementingkan akademik juga organisasi, jadi saya usahakan untuk seimbang. Iya, sama sih. Kemarin itu Budian sempat memberikan materi ya kepada anak-anak pemantik. Kan pemantik itu juga organisasi di sekolah ini ya. Nah, Budian sampaikan bahwa ketika kita menjadi anak organisasi atau anggota organisasi, kita sudah punya gambaran bahwa tugas kita itu bertambah daripada siswa-siswa yang lain, dan itu tadi kembali lagi ke antara jadi beban atau malah jadi kesempatan untuk berkembang. Seharusnya memang organisasi itu dipakai sebagai wadah ya untuk anak-anak untuk cari atau mengembangkan skill-skill yang baru gitu loh. Karena di organisasi kan pastinya ada skill yang terbentuk. Contohnya time management. Iya, karena benar, tugasnya Bu. beda nih sama anak-anak yang lain. Mungkin anak-anak hanya mengerjakan tugas mata pelajaran, tetapi di sini juga ada project-project yang harus diselesaikan. Terus juga ada manajemen resiko, di mana kita bikin acara, tetapi ada hal-hal yang di luar kendali kita dan itu tidak bisa terprediksi sebelumnya karena kita pasti sudah prepare kan ya. Terus gimana cara kita mengatasi resiko yang atau kendala yang tiba-tiba muncul. Terus juga ada skill teamwork. Oh iya, teamwork itu penting banget sih, Bu. Iya kan? Gimana kita bisa bekerja sama dengan tim agar proyek ini bisa terlaksana dengan baik gitu kan. Terus kalau untuk Raisya khususnya itu kan pasti ada leadershipnya terbentuk sekali ya di sini. Iya. Ya kan? Gimana? Coba tantangannya. Tantangan selama menjabat ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau sepengalaman saya selama menjabat itu memang menjadi pemimpin itu bukanlah hal yang mudah, Bu, karena pemimpin itu kan harus amanah ya, Bu, harus bijaksana juga dan harus bisa multitasking lah ya, Bu, gambarannya kayak gitu. Selama saya melatih leadership saya banyak sekali struggle yang saya alami sih, Bu, seperti salah mengambil keputusan atau kurang mempertimbangkan resiko. Nah, itu sudah saya alami selama saya menjabat sih, Bu. Jadi ya selama membentuk leadership ini memang banyak suka dan dukanya. Ya, itu kan mungkin tidak terbentuk ketika kamu hanya menjadi siswa biasa gitu. Iya. Karena apa? Nggak ada nih triggernya, nggak ada nih tugas-tugas itu untuk memunculkan sisi leadershipnya ya kan. Jadi untuk adik-adik mungkin bisa melihat sosok Raisya ini.
karena dia sangat menunjukkan sekali potensi leadershipnya. Dia juga menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua pemantik ya pada saat Iya. Iya. Oke, keren banget ya ternyata kamu bisa keluar dari tantanganmu itu. Karena kan tantangan bagi seorang finalis atau peserta itu biasanya kita kebanyakan ngelihat keluar sehingga kita nggak fokus sama perjalanan kita sendiri gitu. Iya, Bu. Oke, kita geser sedikit ya. Ada nggak sih momen paling epic yang nggak bakal kamu lupain selama masa SMP ini? Wah, ada sih, Bu, ada. Jadi saya itu punya momen epic. Ini saya geser dari Pangput ya, Bu ya. Saya itu punya momen epic itu di mana ketika saya diumumkan dan terpilih menjadi ketua OSIS periode 2024-2025 itu menjadi hal epic sih, Bu, yang terjadi dalam hidup saya. Karena sejujurnya saya nggak pernah ada rencana untuk jadi ketua OSIS, Bu. Jadi sebenarnya saya itu ada plan masuk SMP itu hanya sebagai pengurus OSIS. Jadi saya tidak mengerucutkan untuk menjadi ketua, tapi ternyata takdir berkata lain. Jadi menurut saya itu yang epic sih, Bu. Karena di sini saya menemukan banyak hal baru. Saya juga mempelajari banyak hal baru ketika saya menjadi ketua OSIS. Oke, sayang banget kalau kamu hanya jadi anggota OSIS dengan potensimu yang sebesar ini, Raisya. Dan alhamdulillah ya, ternyata kamu bisa jadi ketua OSIS gitu di sini, menjadi contoh untuk siswa-siswa yang lainnya. Iya, alhamdulillah. Oke, kan kamu kegiatannya tuh banyak banget ya. Ada OSIS, ada lomba, belum tugas-tugas sekolah. Itu gimana caramu untuk membagi waktu nih? Barangkali itu bisa jadi tips buat teman-teman atau adik-adik yang masih di SMP ini biar bisa seimbang gitu antara tugas sekolah, lomba, organisasi ataupun me time-nya. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya, Bu, cara saya membagi waktu itu menggunakan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini kan untuk mengukur suatu urgensi ya, Bu ya. Jadi saya itu membagi dan memilah-milah mana kegiatan atau tugas yang deadline-nya itu lebih mepet dan saya akan mengerjakan itu terlebih dahulu. Kemudian biasanya, Bu ya, kalau tugas sekolah terus urusan organisasi itu saya fokuskan di hari-hari biasa, di weekday. Nah, kalau untuk me time itu kan butuh waktu sendiri ya, Bu, butuh yang hari yang sunyi, terus hari yang nggak ada apa-apa. Jadi saya biasanya ambil di weekend kayak gitu. Oke, jadi semuanya sudah tertata ya. Iya, jadi lebih ke bikin jadwal gitu, Bu. Oke, dan perlu disiplin juga ya itu. Iya, kalau kita sudah menjadwalkan to-do list panjang, tapi kalau kita males-malesan dan nggak disiplin, nggak akan jalan kan itu Iya. semua. Tentunya juga sama niat sih, Bu. Kalau misal kita nggak ada niat untuk menjalankan jadwal itu juga akan susah ke depannya. Jadi memang kalau kita sudah membuat jadwal itu harus diniatkan dari awal. Jadi agar semua jadwal itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu antara niat, terus menata jadwal, menyusun prioritas dan juga disiplin untuk mengerjakannya itu semuanya sangat berpengaruh ya. Iya, Bu. Untuk time manajemennya Raisya. Bisa ditiru tuh sama adik-adik. Oke, seru banget ya ceritamu tadi. Sekarang kita coba santai dulu. Oh iya. Ya, apa sih fun fact tentang kamu yang nggak banyak orang tahu? Fun fact ya, Bu. Iya. Nah, ini fun fact-nya itu sebenarnya nggak yang wow banget, cuman ini itu lebih ke arah tentang diri saya gitu, Bu. Jadi saya tuh kalau mau melakukan sesuatu dan belum makan itu pasti bawaannya marah, Bu. Bawaannya itu bad mood gitu kan. Jadi saya tuh suka banget makan. Saya tuh suka banget healingnya tuh sebenarnya lebih ke arah makan sih. Jadi kalau saya banyak pikiran, jenuh, terus over pressure, itu saya lebih sering buat cari makanan buat menghibur diri sendiri dan mengalihkan pikiran gitu, Bu, biar nggak terlalu banyak gitu. Oke, berarti kamu itu sama ya kayak Budian, karena Budian itu juga kalau belum makan itu resek gitu loh, kayak bawaannya pengen marah-marah gitu ya. Bener, makanya Budian itu suka jajan. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal jajan nih,
apa sih jajanan favoritmu di sekolah ini? Oh, kalau jajanan favorit saya, Bu, saya itu suka sama itu apa sih, Bu, yang kayak samyang yang di roll. Nah, itu saya suka banget karena itu selain harganya murah, rasanya juga enak. Terus saya juga suka jajan es krim di sekolah, lebih tepatnya cornetto yang strawberry sama yang brown sugar. Nah, itu saya suka banget karena itu bisa mengalihkan perhatian saya dan juga mengalihkan kejenuhan saya dari berbagai tugas itu. Nah, kalau Bu Dian sukanya jajan apa, Bu? Oh, Budian sih sukanya Cangti ya, karena Cangti. itu minuman favoritnya Budian banget ya. Dan kita sepakat nggak sih kalau orang yang suka jajan itu akan kenyang dengan kebahagiaan instan? Sepakat, Bu, sepakat banget sih. Karena kalau misal perut udah keisi, pasti pikiran dan emosi juga lancar dan stabil. Iya, kita itu harus ngisi baterai dulu ya dengan jajan dan makan yang enak. Nih buat sobat Span 16 ya, kalau kalian lapar, kalian bad mood, coba deh makan dulu. Bisa jajan di kantin, di Kopsis, bisa jajan di Budian juga. Jadi Budian jadi Budian itu juga open PO ya, Bu ya? Iya. Nggak usah terlalu di promosiin ya, takutnya nggak tayang. Gak apa-apa guys, coba aja guys, karena berbagai varian banyak banget guys di dalamnya. Itu bener-bener apa ya, semua jenis ada guys, mulai dari gorengan, manis, asin, ada semua. Kalian harus coba karena rasanya tuh enak, harganya juga murah. Ini nggak endorse ya guys, cuman memang aku suka aja lihat Budian itu mempromosikan kayak gitu. Mungkin sobat-sobat Span 16 ini bisa coba jajanannya Budian juga ya guys. Ya, kalau kalian mau yang nggak usah open PO, kalian bisa beli aja langsung di koperasi ataupun di kantin sekolah, karena jajanannya nggak kalah enak dan nggak kalah legit gitu ya. Iya kan, Raisya? Iya bener. Oke, sebelum kamu meninggalkan sekolah ini nih, kalau kamu diminta untuk memberikan satu kata untuk Bapak Ibu guru, apa sih kata itu? Inspirator sih, Bu. Wow, inspirator. Oke. Sebenarnya kata inspirator ini juga saya pilih karena guru-guru di SMP Negeri 16 Surabaya ini sering banget, Bu, memberikan semangat ke teman-teman, terutama di angkatan saya. Kan angkatan saya ini kan angkatan pertama yang mengikuti TKA ya, Bu. Yeah. Jadi setiap ada pelajaran, setiap ada kelas itu selalu guru-gurunya itu memberikan semangat, ayo belajar yang semangat gini. Jadi menurut saya guru di SMP Negeri 16 Surabaya itu inspirator bagi teman-teman semua. Iya. Itu. Keren. Jadi buat seluruh Sobat 16, pelajaran yang bisa kita ambil dari Raisya hari ini adalah jangan terlalu banyak melihat perjalanan orang lain dan membuat kita itu nggak fokus sama diri kita sendiri. Kita bisa merasa insecure dan nggak tahu mau ngapain, padahal setiap kamu punya potensinya. Dan kalian semua kalau merasa bingung nih, aku potensinya apa ya, kelebihanku apa ya, kalian bisa konsultasi ke guru BK, datang aja ke ruang BK yang dingin itu. Kita semua siap menyambut kalian dan melayani kalian. Oke Raisya, seru banget ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Seru banget, Bu, hari ini bener-bener banyak yang kita bahas juga ya, Bu ya. Iya, nah untuk terakhir nih sebelum kita tutup, apa sih harapan kamu untuk SMP Negeri 16 ini? Nah, untuk Sobat Span 16 semuanya, harapanku untuk SMP Negeri 16 Surabaya yaitu semoga SMP Negeri 16 Surabaya tidak hanya menjadi sekolah yang berprestasi, namun dapat menjadi sekolah yang mencetak siswa-siswi yang berkarakter, memiliki tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi, memiliki tanggung jawab, dan juga berakhlak mulia. Ya, kita doakan bersama semoga seluruh harapannya Raisya itu tadi bisa terwujud. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan kita hari ini. Ambil baiknya, buang galaunya, simpan inspirasinya. Saya Budian Dan saya Raisya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Ingat, podcast 16 tempat suara kita jadi cerita. Bye bye.